Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Yuliana Lestari dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai, Prodi S1 PGSD kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang isi buku Analisis Kebijakan Pendidikan yang diterbitkan oleh Dr. Jejen Musfah MA. Diterbitkan pada tahun 2016. Bab 5 tersebut yaitu tentang siswa. Yang pertama, pendidikan rekreasi. Perbaikan mental masyarakat negeri ini berarti perbaikan menyeluruh pendidikan kita. Segenap daya dan upaya dari pemerintah, komunitas sekolah, hingga pemangku kepentingan harus dikerahkan untuk perbaikan kualitas pendidikan kita yang keadaannya sangat menyedihkan. Ibarat cermin, pendidikan kita dipenuhi keretakan di mana-mana, tinggal menunggu waktu kehancurannya. Namun, kita belum terlambat, masih ada waktu untuk memperbaiki keretakan cermin pendidikan kita. Pendidikan kita tidak hanya berorientasi pada karir, tetapi melainkan pemecahan masalah, pencipta, dan penemu. Ada empat keterampilan pada abad ke-21 yang perlu diberikan sekolah kepada siswa sejak dini. Yang pertama, melahirkan pemikir. Proses pembelajaran tidak hanya melulu tentang hafalan, tapi melatih siswa untuk menyampaikan gagasannya. Jika ia setuju dengan gagasan orang lain, apa alasannya? Dan jika tidak setuju, apa alasannya? Siswa juga dilatih untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, melahirkan komunikator. Siswa dilatih menyampaikan ide secara lisan dengan baik. Siswa tidak boleh merasa takut salah. Ia harus percaya diri bahwa menyampaikan gagasan lebih baik daripada diam. Yang ketiga, melahirkan kolaborator. Sedikit kali siswa yang memiliki keterampilan jamak, seperti bisa menggambarkan, menyampaikan pendapat, dan berhitung. Guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan ragam kecerdasan, sehingga mereka bisa bekerja menjadi tim sangat menguatkan. Kemampuan bekerja dalam tim sangat penting bagi siswa. Yang keempat, melahirkan penemu atau pencipta. Siswa diajarkan tidak cepat puas terhadap apa yang sudah ia raih saat ini. Ia dilatih menemukan hal baru untuk menjawab persoalan demi hidup yang baik. Siswa dilatih menjadi inovator, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang kedua, orientasi baru. Diperlukan orientasi siswa model baru, dari berisi dendam, kebencian, dan kekerasan kebudayaan akademik. Guru tidak boleh lupa bahwa tujuan orientasi siswa diantaranya mengenalkan sekolah, cara belajar, dan mengenalkan diri kepada siswa. Orientasi pertama, ilmu pengetahuan. Kegiatan orientasi siswa didesain untuk menumbuhkan kecintaan siswa kepada ilmu pengetahuan, bidang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan bahasa, maupun ilmu pengetahuan agama. Orientasi kedua, cinta belajar. Orientasi siswa sangat berkesan dan berarti jika mampu melahirkan kecintaan siswa belajar. Guru bisa menghadirkan ilmuwan, pakar, atau penemu kelahiran Indonesia yang dikenal dunia karena pakar atau temuannya. Orientasi ketiga, menemukan potensi siswa. Gambaran seperti apa orang yang sukses di dunia ini perlu disampaikan kepada siswa. Kesuksesan seseorang dalam bidangnya masing-masing ditopang oleh potensi yang dilatih menjadi kompetensi. Setiap orang dilahirkan membawa potensi dan keunggulannya sendiri.
Orientasi keempat, cinta kebaikan. Menjadi manusia pintar saja tidak cukup. Siswa harus diajarkan pentingnya budi pekerti. Siswa harus diajarkan dan dibiasakan budi pekerti seperti kejujuran, kebersihan, toleransi, kemandirian, gotong royong, rendah hati, dan antri. Orientasi siswa bisa dilakukan dengan perpaduan 30% teori, 70% praktik tentang budi pekerti tersebut. Yang ketiga, menata hati, memetik honesty pangkal segala persoalan yang mendera bangsa ini adalah langkahnya kejujuran. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melahirkan penyakit kronis bangsa yang tak kunjung sembuh, bahkan bertambah parah, yaitu korupsi, pembakaran hutan, mafia miras, dan mafia beras. Yang pertama, orang tua. Rumah adalah sekolah pertama bagi anak, dengan orang tua sebagai gurunya. Lainnya sekolah, di rumah perlu ada peraturan hasil kesepakatan bersama antara orang tua dan anak-anak. Ada ganjaran bagi yang mematuhi dan sebaliknya ada hukuman bagi yang melanggar. Peraturan tidak akan menjadikan rumah sebagai tempat yang menyeramkan dan menyenangkan. Terpenting dari semua itu adalah pribadi orang tua. Mengembangkan sikap akan mudah dengan contoh. Anak adalah cermin orang tuanya. Mau mendambakan anak yang jujur akan sia-sia jika orang tuanya sendiri tidak berlaku jujur. Seperti akan mudah menjadikan anak terbuka. Jika orang tua biasa terbuka kepada mereka, demikian pula sikap bertanggung jawab perlu dimulai dari orang tua. Yang kedua, guru. Kecuali di rumah, sekolah merupakan tempat kedua bagi pembentukan karakter anak. Disadari bersama bahwa pengembangan karakter lebih utama daripada pengetahuan dan keterampilan anak. Yang ketiga, menata hati. Sering muncul pertanyaan, apakah karakter seorang anak bisa diubah? Kalau bisa diubah, bagaimana caranya? Tak jarang orang tua dan guru menyerahkan dalam memperbaiki perilaku anak, karena sudah beragam cara dilakukan tapi tak juga berhasil. Kejujuran adalah keberhasilan individu dalam menepaki kehidupan sementara dan panah ini. Keberhasilan individu akan mengantarkan kejayaan dan kemajuan bangsa. Kesuksesan yang tidak ditopang oleh akar kejujuran akan roboh secara perlahan. Bahkan bisa menjadi malapetaka bagi individu dan bangsa ini seperti yang kita rasakan bersama saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.